Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan men-share lagi rutinitas aku. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya ya. Dan tetap semangat. Nah, ini video aku kemarin ya teman-teman, di hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu aku memang gak pernah skip yang namanya untuk olahraga ya. Nah, ini aku lari-lari aja di daerah rumah aku. Gimana nih kabar teman-teman? Kalau di weekend kalian tuh kalau di pagi hari tuh ngelakuin apa aja nih kegiatan kalian? Kalau aku selalu olahraga ya teman-teman, karena pas banget suami lagi libur, anak-anak juga lagi libur sekolah. Jadi ya kualitasnya bareng keluarga ya olahraga di pagi hari aja. Nah, ini setelah aku olahraga, ini udah di jam 9 pagi ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau ke pasar. Karena rencananya hari ini aku tuh mau berbagi makanan untuk anak-anak di pengajian anak aku ya. Nah, ini ayam yang aku beli ini untuk hari Seninnya, karena hari Senin aku mau bikin menu rendang ayam yang dicampur kentang gitu teman-teman. Nah, ini nanti aku simpen aja dulu di freezer ya. Nah, ini untuk bumbu rendangnya aku beli aja yang udah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu alternatif kalau kita lagi mager untuk bikin bumbu sendiri ya. Tapi menurut aku bumbu ini juga rasanya enak kok teman-teman. Jadi ya boleh lah ya sesekali kita masak dengan beli bumbu-bumbu seperti ini aja. Nah, ini juga aku mau beli kentang. Jadi aku beli kentang itu 1 kilo ya. Nah, kentang di daerah kalian gimana nih, harganya masih normal kah atau lagi mahal ya? Tapi kalau di daerahku kentang harganya masih normal ya teman-teman. Sekilonya itu aku beli di harga 16.000. Tapi untuk cabe, memang cabe itu lagi jadi primadona karena memang cabe itu lagi mahal banget teman-teman. Tapi ya memang seperti itu ya, cabe kadang naik kadang turun ya, seperti itulah teman-teman. Jadi untuk bumbu-bumbu dan bahan-bahan aku nanti buat berbagi makanan ke pengajian itu aku udah belanja kemarin ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja, ini udah di siang harinya, ini berkisaran di jam 1-an ya teman-teman. Jadi aku rencananya tuh mau bikin tumisan sayur wortel dan buncis. Nah, untuk sayuran buncis dan wortelnya ini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah dan cabai merah keriting ya. Setelah bumbu-bumbunya mateng dan juga harum, ini langsung aku masukin telurnya. Telurnya ini aku orak-arik sebentar sampai mateng. Lanjut aku kasih wortelnya ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin airnya. Ini aku masak dulu sampai si wortelnya itu empuk ya. Ini wortelnya udah empuk juga, dan ini lanjut aku masukin buncisnya. Untuk sayuran buncis ini itu masaknya juga nggak terlalu lama ya, karena menurut aku buncis ini kan gampang empuknya ya teman-teman. Nah, untuk seasoningnya di sini aku ada garam, bumbu penyedap, aku kasih lada bubuk, dan juga aku kasih gula sedikit aja, dan aku kasih saus tiram ya. Ini kita aduk-aduk hingga si seasoningnya dan sayur-sayurannya itu tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Dan kita biarkan dulu sampai sayurannya semua empuk. Ini aku tutup dulu ya. Nah, ini alhamdulillah udah matang sayur-sayuran aku, semuanya juga ada empuk dan rasanya juga udah pas ya. Nah, ini aku matiin dulu kompornya. Lanjut untuk menu yang kedua, di sini aku mau goreng telur aja ya teman-teman. Jadi ini aku mau bikin telur dadar. Nanti ini aku akan iris-iris memanjang seperti itu aja ya. Nah, untuk berbagiku kali ini aku ada tumis sayuran wortel dan buncis. Aku juga ada telur dadar yang nanti aku potong memanjang seperti itu ya. Dan juga aku mau goreng nugget. Nah, ini telur dadarnya seperti ini. Maaf ya teman-teman, agak gosong sedikit tapi nggak apa-apa. Ini apinya kegedean.
Nah ini lanjut aja aku mau angkat seperti ini. Nah ini kita goreng sampai semua telurnya habis ya. Nah setelah telurnya semua selesai, lanjut aku mau goreng nugget ayamnya. Jadi ini aku beli nugget itu satu bungkus aja ya teman-teman, karena ini isinya juga udah banyak. Ini ada 1 kilo, itu berkisaran isinya itu 42 pieces ya. Jadi aku tadi beli nugget ini itu di harga Rp38.000 aja. Menurut aku nugget ini juga enak ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah nugget aku udah mateng. Nah aku mau lanjutin dulu untuk menggoreng semua nuggetnya ya teman-teman. Nah untuk menu keempat aku juga mau bikin sosis asam manis. Jadi menurut aku makanan-makanan seperti ini itu simple semua dan gampang banget cara membuatnya ya teman-teman. Dan ini juga bisa untuk menu ide jualan ya. Jadi nanti aku mau bikin rice bowl seperti itu. Nah untuk rice bowl seperti ini isiannya seperti yang aku bikin ini itu biasanya dijual dengan harga 10.000 aja per porsinya ya. Menurut aku itu makanan yang murah meriah banget dan juga bikin kenyang teman-teman. Nah ini lanjut setelah aku udah goreng nuggetnya, telur dan sayur-sayurannya, ini aku mau bikin sosis asam manisnya ya. Jadi untuk bumbu-bumbunya di sini aku cuma pakai bawang putih yang udah aku geprek, aku cincang kasar. Setelah mateng dan wangi bawang putihnya, ini lanjut aku masukin si bawang bombaynya. Jadi ini aku masak juga bawang bombaynya hingga dia matang dan juga wangi. Lanjut ini aku masukin juga cabai merah keritingnya yang udah aku potong-potong kecil-kecil ya teman-teman, karena ini kan buat menu anak-anak jadi nggak gitu pedes ya kalau dia dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah ini lanjut aku masukin si sosisnya. Ini kita aduk-aduk dulu hingga sosis dan bumbu-bumbunya itu tercampur merata. Lanjut aku masukin airnya ya. Jadi untuk airnya itu kita gunakan secukupnya aja teman-teman. Untuk bahan-bahan sausnya di sini aku ada saus tomat, aku juga kasih kecap manis dan juga aku kasih saus tiram. Untuk bumbu penyedapnya aku cuma pakai kaldu bubuk dan juga aku kasih merica bubuk ya. Nah ini lanjut aku juga kasih saus sambalnya ya teman-teman supaya ada rasa pedes-pedesnya sedikit gitu. Nah ini juga aku kasih garam sedikit aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak kasih garamnya karena kan takutnya di saus-sausnya itu udah ada rasa asinnya ya teman-teman. Nah ini setelah saus-sausnya tercampur semua, ini aku mau aduk-aduk aja dulu dan kita masak sampai si sosisnya itu matang dan juga kuahnya mengental ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah sosisnya udah matang, kuahnya juga udah mengental. Nah ini untuk menu aku kali ini ada seperti ini aja ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah matang. Lanjut aku mau menata dulu nasi-nasinya seperti ini. Jadi ini aku menggunakan rice bowl. Ini ukurannya 650 mili ya teman-teman. Nah setelah aku masukin nasinya, ini aku mau kasih juga untuk seladanya ya. Jadi selada ini selain bisa untuk dimakan, bisa juga untuk hiasan supaya nasi kita itu terlihat cantik ya dan seger ya teman-teman kalau ada hijau-hijaunya seperti itu. Nah ini aku bikin nasi rice ballnya itu di 40 porsi ya teman-teman. Jadi yang 20 porsinya aku bagi ke tetangga sekitar rumah aku dan yang 20 porsinya ini untuk aku bagiin ke anak-anak pengajian ya. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini setelah aku masukin selada, aku juga masukin sayur-sayurannya, ini aku masukin sosisnya ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Ini kita jual dengan harga 10.000 aja, itu untungnya menurut aku udah banyak ya teman-teman. Jadi kalau bagi kalian yang mau jualan nasi rice bowl, menu seperti ini menurut aku cocok ya.
Nah ini lanjut aku masukin aja nugget-nuggetnya seperti ini, dan juga aku masukin untuk telurnya. Ini telurnya yang udah aku iris-iris memanjang seperti itu ya teman-teman. Nah Masya Allah ini itu hasilnya udah cantik, Insya Allah juga rasanya juga enak ya teman-teman, dan juga mengenyangkan menurut aku ya. Dengan berbagi seperti ini itu rasanya itu kayaknya puas ya teman-teman, apalagi kita udah dikasih nikmat yang benar-benar ya Masya Allah sama Allah, dan kita bisa mempergunakan nikmat itu juga untuk di jalan Allah. Insya Allah Allah akan ganti berkali-kali lipat ya teman-teman dengan apa yang kita keluarkan karena Allah ya. Nah ini aku udah selesai semua menata-nata makanannya ke dalam mangkok rice bowl-nya seperti ini. Nah ini aku mau tutup-tutupin ya teman-teman. Setelah aku selesai menutup semua, ini lanjut aku masukin ke dalam wadah plastik seperti ini aja ya. Jadi menurut aku teman-teman, kita itu memang harus selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapat ya teman-teman, dan kita nggak boleh pelit-pelit kalau urusannya udah menyangkut dengan haknya Allah ya, karena setiap apa yang kita dapetin itu ada haknya Allah yang harus kita keluarin ya teman-teman ya. Contohnya seperti hal-hal seperti ini aja, itu menurut aku kita harus seimbang ya antara hak kita dan juga hak Allah yang harus kita berikan ya teman-teman, karena semakin kita ingat sama Allah, semakin kita memberikan hak Allah, semakin banyak pula Allah akan kasih kenikmatan-kenikmatan untuk kita ya. Nah ini udah di jam setengah 7, aku mau lanjut aja langsung kasih ke anak-anak pengajian. Nah tidak berasa videoku udah mau selesai. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan juga bisa menginspirasi ya. See you, assalamualaikum.